Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini kita akan membicarakan sebuah sejarah ya Ben ya. Sebuah sejarah di mana dulunya Nusantara kita ini banyak sekali, terbentang banyak sekali kerajaan-kerajaan yang cerita dan kisahnya masih kita baca sampai hari ini juga, dan memiliki banyak sekali versi. Banyak sekali versi. Jadi di sini saya ingin coba untuk melihat ke belakang. Ya, dan terus saja Gus Robin pun sudah berkomunikasi dengan sosok-sosok ini ya, sosok-sosok yang izin apa yang boleh diceritakan dan apa yang tidak boleh diceritakan nanti saya akan katakan. Namun ini terpaksa harus dikatakan. Sebenarnya ada beberapa yang tidak boleh diungkap dalam sebuah sejarah, namun terpaksa saya ungkap karena ini harus diungkap sebenarnya agar tidak jadi perdebatan di luar sana. Ya, bisa dikatakan ini menjadi pelajaran bagi kita ya, supaya mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil nanti, nasihat mungkin kehidupan. Pesannya bisa kita ambil dan kita saring lah gitu, sebagai bekal untuk kita hidup. Nah, mungkin teman-teman di audio kita mungkin kedengaran bunyi siulan ayam mungkin ya, gonggongan anjing mungkin, atau suara ribut di luar karena kita syutingnya siang ya kali ini. Kita masih di rumah aja karena ada, ya kita tahu apa yang terjadi di Indonesia dan dunia saat ini ya. Ya, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah nonton video-video kita. Kalau teman-teman ingin membeli merchandise kita, Ekspedisi Alam Lain, bisa teman-teman cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, langsung aja kita sekarang akan membicarakan sejarah ya. Seperti yang saya katakan tadi, banyak kisah di Indonesia tentang sejarah-sejarah kita. Apalagi ini kan sejarah, namanya sejarah ya. Nusantara kita itu sudah ada dari dulu kala ya, sudah dari dahulu, sangat dahulu kala. Jadi pastinya ada banyak kisah, banyak cerita, banyak kerajaan, dan banyak pertempuran dalam hal sejarah ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan salah satu kisah yang sangat populer hingga saat ini juga, yaitu tentang Patih Kebo Iwa dan Patih Gajah Mada. Oke, kali ini kita akan membicarakannya yang pertama dulu dari Patih Kebo Iwa ya. Nah, supaya tidak melenceng cerita-ceritanya, mungkin sedikit cerita akan saya bacakan dari Wikipedia ya. Yang pertama tentang kehidupannya Patih Kebo Iwa ya. Nah, Kebo Iwa adalah salah seorang panglima militer Bali pada masa pemerintahan Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada awal abad ke-14. Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini adalah raja dari kerajaan Bendahulu ya, di Bali ya, lebih tepatnya di Gianyar mungkin ya, Penjeng Gianyar mungkin. Bendahulu. Nama lain dari Kebo Iwa adalah Kebo Wandira atau Kebo Taruna yang bermakna kerbau yang perjaka. Pada masa itu, nama-nama binatang tertentu seperti kebo atau kerbau, gajah, mahisa atau banteng, banyak atau angsa lazim dipakai sebagai titel kehormatan khususnya di Bali ataupun Jawa. Panglima muda yang bertempat tinggal di desa Belah Batuh dan anak dari Panglima Rakyan Buncing ini sering digambarkan sebagai pemuda bertubuh tinggi besar yang menguasai seni perang selain ilmu arsitektur. Undagi atau arsitek tradisional Bali ini membangun berbagai tempat ibadah di Bali dan tak segan-segan mengangkut sendiri batu-batu besar dengan kekuatan fisiknya. Mahapatih Majapahit Gajah Mada memandang Kebo Iwa dan Pasung Grigis, Panglima Bali yang lebih senior dan ahli strategi militer, sebagai batu sandungan politik ekspansionisnya. Untuk itu, ia melakukan tipu muslihat dengan menghadap Raja Bali dan menawarkan perdamaian. Ia mengundang Kebo Iwa untuk datang ke Majapahit dan dinikahkan dengan seorang putri dari Lemah Tulis sebagai tanda persahabatan antar kedua negara. Namun sesampai di Majapahit, Kebo Iwa kemudian dibunuh.
Gugurnya Kebo Iwa ini mempermudah ekspansi penaklukan Bali yang dipimpin Aditya Warman, Panglima Berdarah Singasari Dharmasraya pada tahun 1343. Ekspedisi Majapahit ke Bali dipimpin oleh Gajah Mada yang diiringi oleh Panglima Arya Damar, Arya Kencang, Arya Sentong, Arya Belok, dan Arya lainnya. Mereka memimpin pasukan Majapahit dalam penyerangan ke kerajaan Bali. Penyerangan ini menyebabkan terjadinya pertempuran antara pasukan Gajah Mada dengan kerajaan Bedahulu yang mengakibatkan Raja Bedahulu dan putranya wafat serta hancurnya kerajaan ini. Nah, cukup panjang ya. Ini karena sosok beliau, Kebo Iwa, adalah sosok yang sangat dikenal masyarakat ya. Mungkin sebagai putra terbaik Bali dan Mahapatih yang paling dikenal banyak orang, paling kuat di Bali, Mahapatih terkuat di Bali. Nah, mungkin kita langsung aja dari sisi sejarahnya. Apakah benar seperti yang ada di seliweran di internet mungkin? Gimana? Ada juga mengatakan mitosnya bahwa Kebo Iwa ini sebenarnya adalah seorang anak dari dua orang kaya. Dua orang kaya yang ada di Gianyar. Kedua orang kaya ini tidak punya anak, lama sekali. Berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Hingga dia meminta ke pura pada Dewa Siwa untuk menurunkan pada Dewa Siwa dan Batara Guru untuk menurunkan anak. Akhirnya hamillah istri dari si yang ibunya Kebo Iwa. Ketika pada hamil itu ibunya Kebo Iwa sudah makan banyak karena tetap merasakan lapar. Lapar. Ingin makan gitu ya. Ketika lahir, Kebo Iwa ini tumbuh menjadi anak yang cepat besar dengan kondisi tubuh yang tidak normal atau lebih tinggi daripada orang biasa. Tinggi sekali saya lihat, di atas 3 meter saya lihat, entah berapa meter itu. Raksasa. Ya, memang terkenal sebagai tingginya besar, kulitnya agak kehitaman dikit, agak gelap, kulitnya gelap. Lama karena porsi makan Kebo Iwa ini sangat banyak. Banyak sekali porsi makannya sampai habis uang orang tuanya. Nah, mintalah bantuan orang tuanya ke penduduk sekitar. Dibantu, diberikan makan karena tidak kuat penduduk sekitar pada gaya makan Kebo Iwa yang luar biasa ini, setiap hari banyak-banyak sekali. Hingga Kebo Iwa ini dikurung dan mau dibunuh oleh orang tuanya karena penduduk sekitar sudah resah, termasuk orang tuanya sudah resah. Ketika mau dibunuh, pisau yang mau digunakan atau golok yang digunakan untuk membunuhnya tidak bisa menebasnya, tidak kenapa-napa. Tubuh Kebo Iwa sangat kuat hingga dilempari batu, hingga ditusuk, tidak kenapa-napa oleh penduduk sekitar. Pertanyaan Kebo Iwa, kenapa penduduk sekitar dan bapak ibunya ingin membunuhnya? Karena dikasih tahu bahwa dia menjadi ancaman bagi penduduk sekitar. Kalau kamu tidak ingin dibunuh, pergilah jauh dari tempat ini. Diusir oleh orang tuanya sama penduduk sekitar. Diusir. Sebelum diusir, dia meminta nama pada bapak dan ibunya. Kasih aku nama. Akhirnya disebutlah, sebut saja Kebo. Awalnya Kebo karena kamu seperti Kebo gitu. Orangnya seperti Kebo gitu, kuat gitu. Namanya cuma Kebo dulu awalnya. Akhirnya dia ke tempat mencari-nyari tempat di goa-goa, di hutan-hutan, dia mencari makan. Ketika diusir. Karena dipotong. Tapi sebelum nama Kebo ini, apakah punya nama? Tidak, memang belum dikasih nama. Berarti belum diberi nama oleh orang tuanya pada waktu itu. Sebenarnya ada sih nama.
gede bagus dulu. Gede bagus. Gede bagus. Gede, kebanyakan gede dipanggil karena kesal mungkin orang tuanya. Disuruh melanjutkan. Masa disebut gede kebo tadi. Kebo saja itu, tidak usah saya panggil gede lagi gitu. Oke, lanjut ke bertapa ke gua ya. Dia menangis dalam perjalanan itu, dan Kebo Iwo tidak pernah menggunakan alas kaki karena kakinya ini melangkah sangat cepat. Dalam suatu perjalanan dia cepat karena tinggi orangnya. Langkahnya ya. Jauh gitu ya. Jauh, langkahnya jauh dia. Ingat cepat sampai. Nah, tiba dia di hutan, makan buah-buahan yang ada di sana, makan makanan di sana. Nah, dia tidur di dalam gua. Di dalam gua itu sebenarnya ada cerita yang belum diceritakan. Dalam gua itu dia tidur dan ada seorang kakek datang membawa makanan. Dalam itu dia mengajarkan bahwa Kebo Iwo lebih baik menjadi seorang yang membela tanah Bali. Disuruh membela tanah Bali dan menjadi seorang yang suputra, anak yang baik. Lupakan dendam pada keluargamu. Sekarang kamu harus untuk rakyat Bali. Dia disuruh pergi ke Puri kerajaan Bedahulu. Nah, dia menunjukkan jalannya ke sana. Sebelum dia menunjukkan jalan ke sana, banyak nasihat yang diberikan olehnya. Siapa kakek ini? Sebenarnya ini bukan manusia. Ini dalam mimpi atau ketemu langsung. Kakek ini sebenarnya adalah lebih tepatnya sebagai perwujudan dari Betara Siwa yang turun sebentar saja ke dunia ini. Nah, dalam pengakuan itu bahwa kakek ini sudah menganggap Kebo Iwo sebagai anaknya. Jadi kamu tidak perlu bersedih mencari orang tua, siapa orang tuamu, dendam pada orang tuamu, akulah orang tuamu, seperti itu. Nah, ketika Kebo Iwo tidur, paginya dia sudah tidak melihat kakek itu. Dan kata-kata kakek itu disuruh ke kerajaan, ke Puri. Nah, sambil dalam perjalanan itu dia menanyakan ada yang kenal dengan kakek ini. Tidak ada sama sekali. Pada saat itu umurnya berapa? Masih kecil dia, masih muda, sekitar baru beranjak, kalau tidak salah dia beranjak sekitar umur 17-an ke atas lah, masih muda. Nah, tapi tubuhnya besar. Kebo Iwo ini bisa mengangkat batu yang besar dan menghancurkan batu yang besar dengan tangannya. Bisa menggali pakai tangan, membuat sumur juga bisa. Nah, dalam pertemuan di gua itu, Kebo Iwo juga diajarkan tentang ilmu kanuragan. Bahwa Kebo Iwo sebenarnya dapat anugerah dari Batara Siwa, bahwa dia tidak akan mati kecuali keinginannya dia mati. Seperti Bisma ya? Ya, seperti Bisma ya, persis seperti Bisma. Nah, udah sampai di Puri kan? Sampai di Puri ini, dia ditanya oleh pasukan kerajaan mau apa, gini. Dia Kebo Iwo dan pasukan kerajaan ini terkejut dan ketakutan, memanggillah raja. Datanglah raja bahwa Kebo Iwo ini mau menjadi sebuah pasukan dalam kerajaan. Akhirnya sebelum menjadi pasukan dia dites. Tesnya? Tes di sana, tes tarung. Dan tidak ada pasukan kerajaan yang bisa mengalahkannya, satu pun tidak. Dia 1 lawan 10, 1 lawan 30, 1 lawan 20 gitu. Hancur semuanya, terluka. Akhirnya dia diangkat menjadi awalnya sebelum patih dia menjadi kepala bagian karena dia terus menang dalam sebuah sayembara apapun. Akhirnya dia dijadikanlah patih. Di samping Pasung Rigis. Pasung Rigis ini adalah patih senior, ini adalah patih baru Gajah Mada. Kebo Iwo. Maksudnya Kebo Iwo ini luar biasa kemampuannya dan bisa diandalkan karena kesaktiannya. Dia tidak bisa dilukai oleh senjata apapun, karena Kebo Iwo ini tidak akan mati jika dia tidak ingin mati. Cuman
kerajaan juga kewalahan karena gaya makan Kebo Iwo. Namun kerajaan mampu untuk memberikan itu karena ada dari masyarakat banyak. Ya namanya kerajaan ya kan pasti lebih banyak, besar ya daripada desa ya. Nah untuk makanan nih, makanan apa yang dimakan pada waktu itu? Biasa kayak singkong, masih singkong, masih ketela, tuh. Buah-buahan gitu ya. Dan juga jagung. Berarti itu yang dimakan beliau ya waktu itu. Nah lanjut mungkin Win. Karena bakatnya itu, Bali menjadi kuat karena adanya Kebo Iwo. Terdengarlah ya oleh Gajah Mada ini kesaktian Kebo Iwo. Kebo Iwo ini mau dilawan oleh Gajah Mada. Pertama kali terjadi penyerangan dulu di perbatasan, tapi disingkirkan pasukan si Kebo Iwo. Gajah Mada ini disingkirkan, mengalami kekalahan melawan Bali. Dan yang kedua, mereka mengatur siasat bagaimana cara mengalahkan Kebo Iwo yang tidak bisa dilukai senjata, tidak bisa dibunuh oleh apapun. Tidak bisa dibunuh oleh apapun kecuali dia sendiri yang menginginkan mati. Nah, berpikir kalau seperti ini, maka sumpah dari Gajah Mada akan gugur. Sumpah palapa ya. Karena tidak akan bisa menghancurkan Bali jika tidak bisa membunuh Kebo Iwo. Bagaimanapun dia mencari jalan untuk membunuh Kebo Iwo. Akhirnya ada mata-mata ke kerajaan Bali yang masuk ke sana mendengarkan bahwa Kebo Iwo ini mencari calon istri. Namun di daerah Bali tidak ada yang berani menjadi calon istri Kebo Iwo karena dia besar seperti raksasa. Kulitnya seram lah. Wajahnya gimana? Wajahnya seperti kita. Dia agak isi gitu, jenggot dikit. Pada waktu itu usianya berapa? Pada waktu itu sudah besar, sekitar 35 atau 40-an. Pada waktu itu ya? 40-an mungkin ya saya lihat, 40-an. Udah dewasa, udah pas untuk menikah. Di atas 30 pokoknya itu saya lihat. Udah pas untuk menikah. Namun tidak ada calonnya. Sampai umur 40-an tidak ada calonnya. Tidak ada yang berani gitu. Iya, tidak ada yang berani dengan kondisi seperti itu. Ketakutan wanita-wanita. Tetap wanita itu menolak. Nah, sedihlah Kebo Iwo. Namun inilah kelemahan Kebo Iwo. Terdengar oleh mata-mata ya. Terdengar oleh mata-mata, dilaporkanlah ke kerajaan Majapahit. Nah, adalah siasat dari Gajah Mada bahwa dia ingin menjalin hubungan baik pada kerajaan Bali dengan Majapahit sekaligus untuk menjodohkan Kebo Iwo dengan seorang wanita dari kerajaan Majapahit. Wanita yang lemah tulis artinya cantik, gemulai, putih, pintar gitu artinya. Akhirnya Kebo Iwo ini kan karena sudah tidak ada pilihan, jadi dia memilih untuk ke sana, menerima permintaan itu. Nah, dalam kasus itu Raja Bedahulu sebenarnya tidak mengizinkan. Kebo Iwo ini harus ditemani oleh Pasung Gergis dan ribuan pasukan, termasuk pati-pati yang lainnya, ribuan pasukan besar-besar. Takut Kebo Iwo ini diserang di sana. Takut terjadi apa-apa pada Kebo Iwo. Tapi Kebo Iwo ini yakin bahwa dia tidak akan meninggal oleh apapun. Meskipun saya diserang oleh 1 juta orang atau 10 juta orang, saya tidak akan meninggal. Raja percaya karena kejadiannya Raja juga tahu dia tidak akan meninggal, cuman masih ragu. Ada keraguan. Karena keraguan itu Raja mengutus puluhan atau hampir 100 orang ya untuk menemani Kebo Iwo ke sana. Berjalan ke Majapahit. Mereka ini berjalan ya? Bukan menggunakan kapal. Oh, dari Gianyar, dari kerajaan Bedahulu menggunakan kapal ke kerajaan Majapahit. Apa berjalan dari nyebrang? Bedahulu jalan di Selat Bali nyebrang. Seperti itu biasa berarti ya? Enggak pakai kuda gitu enggak ya? Enggak ya, jalan berarti ya? Ketika perjalanannya ke sana pakai kuda. Oh. Tapi ini udah biasa dia.
Jalan kaki. Siapa namanya Kebo Iwo? Udah biasa. Pasukannya yang bawa. Yang kewalahan berarti ya. Kewalahan. Karena stamina Kebo Iwo sangat tinggi. Kalau dia sudah dapat makanan, dia tinggi. Nah, Kebo Iwo ini akhirnya sampai di kerajaan Majapahit. Ketika di Majapahit itu ada syarat kedua untuk menikahi wanita dari yang kerajaan dijanjikan. Nah, itu wanita yang lemah tulis itu ada syaratnya. Dia harus membuat sumur. Kebo Iwo harus membuat sumur banyak untuk petani-petani Majapahit. Akhirnya dia membuat sumur itu, tapi sumur itu dibuatnya di dekat hutan. Katanya mau dibuka untuk pertanian. Ketika sudah sampai di bawah Kebo Iwo, di bawah sekali, Kebo Iwo ini dijatuhi, kan sudah membuat sumur ini, pakai tangannya membuat sumur, tidak pakai alat apapun, sendirian. Itu sudah sampai di bawah, sudah hampir selesai sumurnya. Akhirnya dia dicurangi. Pasukan Gajah Mada ini mengubur si Kebo Iwo ini dan menggunakan batu, menggunakan tanah, dan mereka beranggapan bahwa Kebo Iwo tidak akan bisa naik. Karena Kebo Iwo besar dan berat, tidak bisa naik ke atas karena sudah jauh di bawah. Dikiranya Kebo Iwo sudah meninggal. Karena kekuatannya itu, dia tidak bisa akan meninggal karena dia tidak ingin meninggal. Dia akhirnya naik ke atas dan bencarlah batu dan tanah itu. Hancurlah tanah dan duduk bawah. Akhirnya marahlah Kebo Iwo. Di porak-porandakanlah Majapahit. Pasukan Majapahit itu semuanya terluka parah karena tidak ingin Majapahit dalam kekacauan, kehancuran. Gajah Mada ini menyuruh duel 1 lawan 1 di hutan dan di gunung, melakukan duel di gunung. Kalau itu saya tidak boleh diizinkan tidak diizinkan. Ada pokoknya gunung di sana di Jawa yang dijadikan duel. Karena jika banyak yang tahu di sana pasti melakukan petilasan ya. Agar tidak tercemar lagi ya. Nah, duel di gunung itu mungkin ada beberapa orang yang tahu di mana gunungnya, tapi sudahlah, kalau di sini saya kasih tahu, nanti lebih banyak lagi yang tahu agar tidak tercemar gunungnya. Jadi petilasan ginilah, petilasan itulah. Nah, di gunung duel di gunung. Selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Selama itu Gajah Mada memiliki kekuatan yang namanya gelap ngampar, bumi kapetak, bayu geni, banyak pokoknya. Banyak gininya. Tapi dia tidak bisa terbakar panas, tidak bisa dihancurkan pakai pukulan, tidak bisa pakai gada, tidak bisa pakai keris, pakai segalanya. Sudah kehabisan senjata Gajah Mada, hingga kelelahan Gajah Mada. 3 hari 3 malam. Udah dihadang oleh pasukan Gajah Mada, sudah. Karena 3 hari 3 malam itu si Kebo Iwo ini kan biasanya makan. Dia tidak boleh kekurangan makan. Jika kekurangan makan, maka dia seperti mayat hidup atau kelelahan, lemah, dan tidak bisa bergerak. Selama 3 hari itu dia kelaparan. Sedangkan Gajah Mada pasukannya yang memberikan makanan. Nah, curang ini sebenarnya. Sedangkan pasukan dari Kebo Iwo ini sudah dihancurkan oleh Majapahit, oleh Majapahit, dicurangi lah. Dalam pertarungan itu di 3 hari, akhirnya Kebo Iwo jatuh, tapi masih hidup. Gajah Mada juga jatuh, tapi masih hidup. Hanya saja Gajah Mada sudah tidak ada jalan lain, sudah hampir menyerah pada waktu itu. Dia bertanya, apa tujuanmu Kebo Iwo hingga kamu mati-matian membela Bali? Apakah kamu mau berkhianat pada Bali?
masuk ke Majapahit. Jadilah pasukan Majapahit. Dia ditawari seperti itu. Tapi Kebo Iwo ini punya sumpah pada seorang kakek itu yang dulunya. Pada kerajaan Bali juga punya sumpah bahwa dia akan membela Bali sampai mati. Dia tidak mau mengkhianati sumpahnya, menolak ajakan Gajah Mada. Nah, pertanyaan yang kedua itu dari si Kebo Iwo. Kenapa Gajah Mada ingin menghancurkan Bali? Dia ingin tahu. Gajah Mada menjawab, dia ingin menyatukan Nusantara menjadi satu agar tidak ada perbedaan. Mendengar kata itu, bahwa cita-cita si Gajah Mada, cita-cita Gajah Mada lebih tinggi daripada cita-cita Kebo Iwo yang hanya melindungi Bali. Sedangkan Gajah Mada ingin melindungi seluruh Nusantara. Dia menangis. Siapa? Kebo Iwo. Nah, dia menceritakan kisahnya bertemu seorang kakek bahwa dia adalah anak yang dapat minta dari dewa, dari Batara Guru, dia dapat minta dari Siwa, dia dapat minta, ibu dan bapaknya dapat minta, tapi dia dibuang. Akhirnya curhat ini berdua. Gimana penggambaran mereka pada curhat-curhatan ini? Semuanya dalam keadaan terbaring Di tanah. di tanah, hanya bicara ini Jarak jarak antara satu sama lain ada 2 meter gitu nggak? ada sekitar segitu udah 2 meter lebih sedikit lah. Berarti gitu ya, Sedikit, omong. terbaring, keduanya kelelahan dan tidak bisa bergerak. Gajah Mada Hanya saja saat itu terluka parah. Gajah Mada ini, Gajah Mada ada pasukannya, ya. ya kan? Tapi ini adalah duel sejati. Sebagai seorang kesatria tidak ada ikut campur dari pasukannya, tidak dikasih ikut campur Untuk menyerang Kebo Iwo gitu maksudnya. Kebo Cuma Iwo. menonton saja jadinya. Menonton jada. Dan menyatakan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, sedihlah Gajah Mada mendengar itu. Gajah Mada pun orang yang tidak tahu ibu dan bapaknya. Lagi sedih Kebo Iwo mendengar cerita curhat Gajah Mada. Saling sedih ini kisahnya. Bahwa keduanya itu diketahui. Ini adalah Gajah Mada juga adalah anak yang anugerah dari Batara Siwa. Ketika dalam curhat itu, saat kelelahan, kakek-kakek itu datang lagi ke di sampingnya Kebo Iwo. Kebo Iwo. Hanya Kebo Iwo yang bisa melihatnya. Nah, kembalilah pada ayahmu, seperti itu. Ayahmu maksudnya kakek itu? Ya, ayah angkatnya. Kakek itu. Yang sebenarnya aku adalah Batara Siwa. Mengakulah di sana dia berubah wujud menjadi Batara Siwa. Terseduhlah dia bahwa ayah angkatku adalah Batara Siwa, seperti itu. Pantas aku kuat bagaikan engkau, seperti itu. Terima kasih, aku sudah puas menjalani hidup. Ini semua kesalahanku yang tidak mendengarkan raja, hanya mendengarkan nafsuku saja untuk menikah. Ini sudah menjadi kesalahanku dan aku ingin Gajah Mada melanjutkan perjalanan dan perjuangan ini karena Gajah Mada lebih tinggi, mulia, lebih tinggi mimpinya gitu. Dia mengatakan kakek itu bahwa Gajah Mada juga adalah anugerah dariku. Jadi Kebo Iwo dan Gajah Mada ini anugerah. Nah, puaslah Kebo Iwo mendengar itu. Dalam curhat berdua ini kisahnya. Nah, saling-saling terbaring ya kisahnya. Sedih sekali kisahnya. Saling menangis di sana. Sampai pada akhirnya Kebo Iwo ini memberitahukan, bunuh aku menggunakan batu kapur. Batu kapur? Ya, batu kapur yang diolesi ke seluruh tubuhku. Setelah itu baru bunuh aku. Hanya itu jalan satu-satunya membunuhku. Akhirnya mendengar kata itu, Gajah Mada menghormati Kebo Iwo sebagai orang yang satu-satunya bisa mengalahkannya. Dan apa permintaan Kebo Iwo sebelum mati? Akhirnya Kebo Iwo mengatakan, katakan bahwa aku mati sebagai kesatria yang melindungi Bali. Dan terima kasih sudah menerimaku dalam kerajaan Bali. Akhirnya Gajah Mada menerima seperti itu dan dibunuhlah dengan menggunakan pisau
tombak, keris, dan apa namanya, Pedang. enggak, apa namanya, kapak. Kapak. Karena tubuhnya keras. Akhirnya mayat dari Kebo Iwo itu ditanam di dekat sana, tapi disembunyikan di daerah mana. Tidak akan ada yang boleh tahu. Ya. Karena ini sumpah dari Gajah Mada, dia tidak akan memberitahukan di mana mayatnya, dan pasukannya siapapun yang memberitahukan akan dibunuh satu keluarga oleh Gajah Mada. Ya. Nah, sebagai penghormatan, sebagai kesatria. Permintaan dan janji ya. Dia membuat kepala palsu yang dibungkus, kepala mayat orang lain dibungkus, tapi tidak kelihatan mukanya. Dibungkus hanya rambutnya kelihatan. Diakuilah sebagai kepala Kebo Iwo. Ke kerajaan dahulu. Pasukan Gajah Mada diutus satu ke sana untuk melaporkan. Akhirnya droplah kondisi raja dalam Raja Bali ya. Setelah itu baru penyerangan dari Majapahit besar-besaran hingga menyebabkan kematian pada raja dan putranya wafat, Raja Bedahulu. Seperti itu kira-kira kisahnya ya. Ya, kisah dari Kebo Iwo. Jadi ini sebenarnya lebih tepatnya kisah sedih Kebo Iwo dan Gajah Mada ya. Ya, untuk Gajah Mada sekarang akan kita ceritakan kisahnya. Yang jadi pertanyaannya banyak orang, siapakah ayah dan ibu Gajah Mada? Bagaimanakah kematian Gajah Mada? Umurnya Gajah Mada pada itu Kecil, dia masih kecil, sekitar kecil segini. Gajah Mada mengatakan apa isi hatinya. Sebenarnya dia yang ingin menikahi. Bisa dibilang pertarungan Kebo Iwo dengan Gajah Mada ini kan sangat epik ya.